Ibu, kembali bertemu dengan saya, Wayan Surate, Widya Suara LPMP Bali. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana kita membuat presentasi ala web. Jadi presentasi kita tinggal nyopot-nyopot saja materinya, gambar juga sudah tersedia, sangat gampang sekali. Kita akan membuat presentasi dengan menggunakan Sway. Jadi Sway ini adalah salah satu bagian dari Microsoft yang terbaru Bapak dan Ibu, yang sangat gampang kita gunakan untuk membuat presentasi. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Ketika kemarin kita belajar Fresi, kita belajar Nearpod, sekarang kita akan belajar Sway. Ya. Jadi kita akan berselancar menggunakan Sway. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin mendetail tentang Sway, mari ikuti tutorial saya berikut ini. Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan saya, Wayan Surate. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana kita membuat presentasi ala web mudah, murah, meriah, dan mengasihkan. Itu ya. Jadi kita akan membuat presentasi dengan menggunakan Sway. Jadi kali ini kita akan berbagi bagaimana kita berselancar bersama Sway Bapak dan Ibu. Nah, terus apa sih itu Sway? Sway adalah sebuah aplikasi digital storytelling yang bisa jadi tempat bagi pelaku bisnis, sekolah, dan personal untuk membuat presentasi, laporan, resume, dan pelajaran yang menarik. Kemudian Sway pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 lalu dan telah melewati fase pengembangan selama kurang lebih 10 bulan lamanya. Kini Sway tersedia untuk pengguna umum, bisnis, dan organisasi Bapak dan Ibu. Ya, ini Sway ya. Kemudian Sway menawarkan desain profesional apapun proyek, laporan, presentasi yang hendak dibuat. Layoutnya yang mudah digunakan memungkinkan siapapun menciptakan dalam hitungan menit Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah sekali kita membuat presentasi kayak web ya, seperti itu. Kemudian pemanfaatan Sway dapat dilakukan oleh banyak kalangan. Para guru dapat membuat materi pelajaran, menyediakan materi pelengkap bagi orang tua, menyediakan sarana storytelling baru untuk para murid, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, murid juga mendapatkan pengalaman baru dalam mengerjakan tugas sekolah, laporan kelas, perbaikan portofolio. Jadi banyak sekali penggunaannya Bapak dan Ibu. Jadi Sway ini banyak sekali manfaatnya dalam rangka kita menyiapkan materi-materi. Kebetulan sekarang adalah pembelajaran jarak jauh Bapak dan Ibu. Kemudian Sway sangat mudah diakses dari web, tablet, dan tentu saja personal komputer Bapak dan Ibu. Dukungan untuk Windows 10 kini sudah dapat dijajal secara gratis di toko aplikasi Windows 10 Store. Jadi itu Bapak dan Ibu tentang Sway. Kemudian ayo ikuti tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, bila perlu berbagi dengan kawan-kawan kita ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ayo kita mulai. Nah, pertama Bapak dan Ibu kita harus buka di Chrome ya. Kemudian kita klik Sway. Ini Bapak dan Ibu, kemudian coba kita lihat, saya perbesar ini ada Microsoft Sway, karena kalau kita sudah menginstall Microsoft 365 sudah ada langsung Bapak dan Ibu, tapi saya ngambilannya di Google. Kemudian klik ini Bapak dan Ibu. Nah, inilah layar kerja dari Sway itu sendiri. Jadi di sini ada menu. Ketika kita membuat yang baru, kita mulai dari sini Bapak dan Ibu.
Kemudian ketika kita mau mengimport dari dokumen-dokumen kita, jadi kita mulai dari sini. Atau juga kita bisa menggunakan template orang lain. Ini template-template orang lain bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Karena orang lain sudah ada yang membuatnya, itu Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Ini contohnya. Jadi ini ketika kita ingin buat yang baru, klik buat baru gitu ya. Ini beberapa presentasi yang saya buat. Kita contohkan, saya buka dulu. Contohkan. Ini Bapak dan Ibu, saya sudah buat ya. Di luar konten kita belajar hanya membuat presentasi saja, kemudian saya putar. Di tampilannya seperti ini, sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Persis seperti anak-anak kita belajar di web. Kemudian kita misalnya ini positive thinking, kita klik, kelihatan ini hasilnya. Kemudian ketika ini juga kita klik, kelihatan hasilnya. Seperti ini juga kelihatan hasilnya Bapak dan Ibu, seperti ini. Jadi banyak bisa kita gunakan ya. Ketika saya klik di sini kelihatan materinya. Jadi itu Bapak dan Ibu, sebuah presentasi dengan menggunakan Sway ya, sangat mudah karena materi-materi yang tersedia sudah ada, tinggal mengambil-ngambil saja ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak dan Ibu saya kembalikan. Nah, kita sekarang membuat yang baru. Bagaimana membuat yang baru Bapak dan Ibu? Kita klik buat yang baru. Nah, di sini ada pertama kebiasaan kita membuat judul Bapak dan Ibu. Misalnya judulnya apa? Silakan Bapak dan Ibu tulis di sini Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Misalnya seperti tadi ya, apa judulnya? Saya ambil aja di sini ya. Di materi saya. Misalnya 7 perilaku bertujuh 7 apa? Kita ambil 7 kebiasaan ya, 7 kebiasaan menjadi orang produktif misalnya ya. Ini judulnya. Kemudian paste ya. Kita buat baru Bapak dan Ibu. Ini 7 ya, kita bawa ke sini. Ini, kemudian ketika kita menginginkan isi latar belakangnya, kita cukup klik saja, kemudian cari di sini. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada, kalau ketika kita menginginkan gambar-gambar, kita bisa mengklik di sini. Pilih salah satu gambarnya, apakah melalui YouTube, gambar Bing, ya ini sudah tersedia Bapak dan Ibu, ini perangkat. Misalnya kita sudah siap gambar, kita tinggal memilih saja ya Bapak dan Ibu. Kita pakai aja ini yang gambar Bing. Ya, kita cari di sini. Yang mana gambar yang contoh yang bagus, berpikir positif. Ya, misalnya cari yang agak sejuk Bapak dan Ibu. Ya, kita cari di sini, tinggal nge-drag aja. Misalnya nge-drag ini ya, di sini, terus sini. Nah, itu Bapak dan Ibu, di sini juga ada fokusnya di mana kita akan fokus, kemudian penekanan juga aksesnya bisa tautan Bapak dan Ibu. Ketika kita ingin membuat selanjutnya, misalnya support bahasan ya, ini kita ketik di sini Bapak dan Ibu. Klik, di sini ada menu, teks, ada gambar, ada tumpukan. Kemudian ada unggahan. Misalnya ini. Kemudian yang pertama adalah berpikir positif ya, berpikir positif. Jadi misalnya habit nih pertama adalah berpikir positif gitu misalnya ya, berpikir positif. Kemudian kita cari gambarnya di sini, cari ketik di sini berpikir positif. Kita ambil aja Bapak yang cocok ya. Nah, misalnya berpikir positif ini, kita taruh di sini.
Kemudian yang kedua, misalnya berpikir positif itu apa? Ya, kita tambahkan di sini, misalnya teks ya. Kita ambil berpikir positif itu di sini ya, yang tadi keyword misalnya apa yang disebut berpikir positif, misalnya ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sesuai ya. Kita tempel, positive thinking itu seperti itu. Ya, misalnya ada hal lain, kita ambil lagi ini habit of thinking, ini biasa bisa di copy ya Bapak dan Ibu. Kita pindahkan ke sesuai kita. Nih ya, tempel. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah misalnya subnya adalah ini positif. Kita buat judulnya lagi. Subjudulnya cari di sini. Yang kedua adalah apa? Seven habit itu apa misalnya ya. Kemudian yang kedua misalnya ya gigih berjuang ya, ini ya gigih berjuang ya. Misalnya ini kita copy, kita pindahkan ke sesuai kita ya. Sebagai judulnya tempel di sini. Ya, kita ulang. Ini kita copy. Kita bawa ke sesuai kita. Tempel ya. Gigih berjuang. Misalnya ini gigih berjuang. Ya, gigih berjuang, gambarnya orang gigih berjuang gitu ya. Gigih berjuang. Bentar, kita sudah disiapkan gambarnya yang mana orang gigih berjuang, Bapak dan Ibu. Ya. Misalnya yang mana ya? Misalnya gambar yang mana gigih berjuang yang cocok dengan kita Bapak dan Ibu. Kalau tidak cocok ya, nah ini misalnya orang gigih berjuang ya. Ini. Kemudian gigih berjuang itu apa? Kalau ada teksnya. Kemudian ini gigih berjuang itu apa? Ini contohnya habit kedua produktif. Ini misalnya kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan teks ya. Nah, kita pastekan di sini, tempel. Jadi kedua orang yang produktif adalah memiliki kebiasaan untuk gigih. Ya, seperti itu. Kemudian bisa tambahkan judul lagi atau teks silahkan. Misalnya lagi di sini cari kita. Misalnya ini kita ambil kebiasaan yang selalu bergerak maju ya. Copy here, kita pindahkan ke tempat kita ya. Seperti itu. Kemudian coba habit ketiga, kita judulnya apa? Kita klik, kita cari ya belajar mandiri ya. Kita ketik saja supaya gampang. Di sini tulis belajar mandiri ya, belajar mandiri ya. Ini bisa diperbaiki. Ini salah satu habit ketiga. Ya, kemudian kita cari gambar belajar mandiri. Kemudian kita geser. Mana orang belajar mandiri itu yang mana? Ya, ini ya. Misalnya itu ya. Kemudian kita cari lagi teksnya di teks kita. Jadi ini setiap orang adalah guru gitu ya. Seperti ini misalnya. Kita copy, kita tambah di sesuai, kita tempel di sini ya. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah guru.
Kemudian kalau ada lagi teks yang perlu kita tambahkan, ini ya, bisa learning habit, kita copy Bapak dan Ibu, kita pindahkan ke slide kita. Misalnya kalau isi gambar silahkan ya. Misalnya ini learning habit, belajar mengembangkan kompetensi diri yang mana cocok. Kita ambil di sini ya. Misalnya yang orang yang ulet, yang mana kita ambil yang cocok dengan gambar kita ya. Seperti itu, yang mana aja bisa diambil. Ya, ambil yang netral saja. Ya. Misalnya ini ya. Kita taruh sini gitu. Itu misalnya, kemudian cari habit yang berikutnya. Habit keempat misalnya adalah rencanakan dan laksanakan ya. Ini habit 4. Misalnya kita bawa ke slide kita ya. Kita ulang ya. Kita bawa ke slide kita. Kita tempel, rencanakan dan laksanakan. Kita cari lagi ya, motivasi gitu ya, gambar motivasi boleh, apa aja boleh ya, gambar motivasi. Kita enter yang mana yang cocok Bapak dan Ibu ya. Misalnya ini ya. Nah, ini misalnya rencanakan, kemudian cari tag lagi kalau ada. Misalnya ini, kebiasaan orang yang produktif berikut adalah selalu menyusun rencana ya. Seperti itu misalnya. Kita pindahkan ke slide. Kita ini tambahkan ya, misalnya teks ya, tempel. Kemudian kita subnya kelima, kita cari Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima apa. Kemudian memiliki kebiasaan berbuat kebaikan ya. Itu misalnya kita pindahkan ke slide, tempel sini ya, kita ulang. Kita tempel di slide kita. Memiliki kebiasaan untuk berbuat kebaikan ya. Kita gambarnya kita pilih berbuat baik ya pada orang lain gitu misalnya ya. Bapak dan Ibu bisa ditambahkan tunggu gambarnya yang mana berbuat baik ya. Misalnya yang mana ini kita taruh sini. Kemudian ketika ada teks lagi yang perlu, coba kita lihat di PowerPoint lagi ini, hukum karma ya. Ini misalnya ada hukum karma ya. Ini kita pindahkan ke slide ya. Kita bisa ditekskan, bisa juga ini tambah, ini isi di subjudulnya sini adalah boleh hukum karma ya. Ini Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan berbuat baik kepada orang lain, nanti kita dapat kebaikan juga gitu intinya Bapak dan Ibu. Kemudian kita cari yang lain, keenam subjudulnya keenam, kita ambil lagi. Yang keenam adalah rajin bersyukur ya. Jadi ini rajin bersyukur, kemudian kita pindahkan ke slide kita ya. Pindahkan ke slide kita, rajin bersyukur ya. Ini kita pindahkan ke slide kita, rajin bersyukur ya. Rajin bersyukur. Ya, ini kita hapus, kita tidak perlu. Apa itu rajin bersyukur? Teksnya kita ambil di sini lagi, ya.
Nah, ini riset-riset penelitian menunjukkan bahwa seperti ini, ya, kita bisa pindahkan lagi ke slide kita. Ini, ya, seperti ini. Kita enter aja ini, ya, supaya indah. Ya, seperti itu. Kemudian ini belum ada gambarnya, rajin bersyukur. Rajin bersyukur. Belum ada gambarnya tadi. Kita bisa tambahkan gambar. Ya, Bapak dan Ibu. Rajin bersyukur ya. Atau bersyukur. Kita cari gambarnya yang sesuai ya, misalnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi yang lagi satu. Ya, misalnya subjudul yang terakhir. Kita ambil apa ya? Ya, kita ambil yang lain. Rajin menggerakkan tubuh atau olahraga ya. Ini kemudian kita kasih judul di sini, rajin berolahraga, kita gambar rajin olahraga ya. Seperti itu kita cari yang orang gambar rajin berolahraga, yang mana menurut Bapak dan Ibu yang, atau dicari olahraga saja ya, apalagi dengan menggunakan bahasa Inggris Bapak dan Ibu akan dapat gambar-gambar yang bagus yang sesuai dengan kita ya. Jadi rajin berolahraga ini kita ambil, yang mana kita ambil ya, yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai ini kita anggap sudah selesai Bapak dan Ibu, kemudian kita akan lihat bagaimana presentasi kita. Coba lihat menu di atas. Ini menu ini kita bisa putar Bapak dan Ibu ya, seperti slide PowerPoint biasa kita putar. Ini dia. Jadi indah sekali Bapak dan Ibu kalau kita lihat 7 kebiasaan orang positif. Coba kita lihat di bawahnya. Ini pertama adalah berpikir positif. Jadi anak-anak tinggal menjalankan ini saja, kemudian gigih berjuang ya. Gigih berjuang, kemudian belajar mandiri, ini bagus sekali dia. PowerPoint apa namanya presentasi kita Bapak dan Ibu. Learning habit seperti ini ya. Kemudian rencanakan dan laksanakan, ini bagus sekali presentasinya. Kebiasaan orang yang produktif berikutnya adalah selalu menyusun rencana. Kemudian memiliki kebiasaan untuk berbuat kebaikan, ini hukum karma ya. Jadi hukum karma, pribadi yang produktif menjadi kian produktif justru karena ia rajin berbuat kebaikan. Ini Bapak dan Ibu. Sangat indah sekali ini ya. Kemudian rajin bersyukur. The power of gratitude ya. Ini yang perlu Bapak dan Ibu. Riset-riset menunjukkan orang yang rajin bersyukur terbukti lebih bahagia. Kemudian lebih panjang usianya, lebih sehat tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah rajin berolahraga. Jadi itu Bapak dan Ibu, presentasi kita menggunakan slide sangat indah dan sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita bisa share, kita bagikan di FB, silahkan Bapak dan Ibu ini orang lain untuk melihat. Ini bisa di copy, kemudian diambil ini, kita misalnya pindahkan ke WA. Kita di sini Pak tempel. Nah, ini kita kirimkan kepada siswa ya Bapak dan Ibu, kepada teman kita yang lain. Nah, kemudian ini diputar oleh anak-anak kita ya. Contohnya ini bisa diputar persis seperti tadi Bapak dan Ibu ya. Ini. Jadi itu Bapak dan Ibu, kita membuat slide presentasi sangat memukau, sangat mengasihkan, murah ya. Jadi kemudian kita share-nya gampang, mencari materi gampang, itu yang perlu kita pelajari Bapak dan Ibu di era COVID ini. Semoga tutorial ini ada manfaatnya. Rajin berlatih, rajin olahraga supaya sehat, kemudian berpikir positif.
Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Nanti kita bertemu di tutorial yang lain.